Degradasi moral adalah penurunan nilai akhlak standar perilaku, baik di dalam individu atau masyarakat, ditandai dengan penyimpangan dari norma agama, adat istiadat, dan aturan sosial, yang dipengaruhi budaya asing serta kurangnya pendidikan dan bimbingan moral, membuat degradasi moral memiliki berbagai ancaman yang dipicu oleh teknologi dan media sosial di era sekarang, seperti meningkatnya cyberbullying dan perilaku yang menyimpang di masyarakat, seperti adanya sikap mementingkan diri sendiri. Degradasi moral ini memiliki tantangan bagi anak muda menjadi tidak percaya terhadap suatu informasi yang sudah jelas kebenarannya, dan juga anak muda menjadi acuh bahkan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Degradasi moral ini terganggu karena adanya pengaruh budaya asing yang masuk lebih cepat melalui media sosial, yang menjadikan masyarakat bergaya hidup kebarat-baratan. Degradasi moral terhambat karena menurunnya nilai moral seperti minimnya pemahaman tentang pendidikan karakter dan pengaruh media sosial. Contohnya seperti tayangan tidak pantas dan bergaya kebarat-baratan. Disintegrasi sosial adalah proses pecahnya atau rusaknya tatanan, keutuhan, dan persatuan suatu kelompok atau masyarakat, yang ditandai dengan melemahnya ikatan sosial, norma, dan nilai bersama, sehingga memunculkan perpecahan, konflik, dan ketidakstabilan. Ancaman yang utama di sini adalah terkait secara kurangnya toleransi, polarisasi akibat politik identitas, dan ketimpangan sosial ekonomi. Hal-hal tersebut merupakan ancaman yang signifikan. Polarisasi adalah suatu kelompok yang terpecah menjadi dua kubu yang berlawanan. Tantangan utamanya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman dan pemaksaan kehendak oleh kelompok mayoritas. Hambatannya adalah masalah ajaran agama, pengaruh media sosial, dan kepentingan politik yang memanfaatkan isu, suku, ras, agama, dan antar golongan. Solusi pemahaman nilai-nilai Pancasila, penguatan pendidikan multikultural dalam sikap saling menghormati dan menghargai. Globalisasi budaya adalah penyebaran budaya seperti tradisi, makanan, seni, dan lain-lain ke seluruh dunia, yang dibantu oleh teknologi seperti internet dan media sosial. Ancaman globalisasi budaya menyebabkan gesernya budaya lokal akibat keluar masuknya budaya luar ke Indonesia, yang dapat menjadi tantangan bagi Indonesia karena kuatnya globalisasi budaya dengan dibantu teknologi seperti media sosial yang membuat masyarakat Indonesia, khususnya anak muda, lebih selektif dalam menyaring masuknya budaya luar. Maka dari itu, sebagai generasi muda, hal ini menjadi salah satu hambatan untuk kami mempertahankan budaya yang ada di Indonesia. Namun, ada solusi di balik hambatan ini, yaitu dengan mempromosikan dan melestarikan budaya di Indonesia, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Globalisasi budaya ini juga menjadi gangguan di Indonesia karena memberikan dampak negatif dalam pelestarian budaya, seperti contoh budaya luar lebih mendominasi media sosial yang mana membuat pelestarian budaya lokal tertimbun. Kesenjangan digital adalah ketimpangan dalam kemampuan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kesenjangan digital menjadi ancaman di Indonesia karena adanya ketidakrataan akses internet dan kemampuan penggunaannya di daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Dengan ini akan menjadi tantangan untuk masyarakat dan pemerintah. Pemerintah memiliki tantangan untuk meratakan akses internet di daerah-daerah terpencil dan memberikan pendidikan teknologi yang merata. Masyarakat memiliki tantangan untuk mempelajari kemampuan dalam penggunaan teknologi. Kesenjangan digital dapat tercipta, namun memiliki hambatan, salah satunya keterbatasan ekonomi baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Yang menjadi gangguan yaitu ketika pemerataan itu terjadi mengakibatkan penyalahgunaan teknologi seperti penyebaran hoax. Pertanyaan 1. Bagaimana agar dunia digital di Indonesia tidak tertinggal dan kalah saing dengan dunia digital luar negeri? Untuk memastikannya, dunia digital di Indonesia sendiri memerlukan fokus dalam pengembangan infrastruktur digital yang kuat, seperti memastikan konektivitas internet yang merata dan berkualitas di seluruh negeri karena itu merupakan fondasi utama. Kemudian adanya keterampilan digital SDM juga merupakan investasi yang besar dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital, seperti pemanfaatan teknologi yang ada seperti AI
IoT, dan lain-lain. Dengan baik sehingga mulai dari pemerintah hingga industri di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing. Pertanyaan kedua, apakah harus ada batasan usia untuk penggunaan media sosial agar tidak terkena degradasi moral? Ada, karena yang kita tahu anak-anak usia dini sekarang lebih memilih bermain media sosial seperti TikTok daripada bermain tradisional. Seperti yang kita tahu, TikTok mengandung unsur negatif dan positif. Anak-anak usia dini tak jarang mengikuti unsur negatif dari TikTok yang mana membuat karakter anak menjadi tidak baik. Maka dari itu, perlu adanya batasan usia untuk penggunaan media sosial minimal 12 tahun. Pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar budaya lokal tidak terkikis oleh budaya asing? Dengan cara kita harus bersikap selektif, harus pintar-pintar memilah dan memilih budaya asing yang masuk dan memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan warisan budaya yang ada. Pertanyaan 4. Solusi apa untuk menghadapi degradasi moral? Degradasi moral dapat diatasi melalui penguatan pendidikan karakter, peran aktif keluarga, serta peningkatan literasi digital untuk penyaring pengaruh negatif globalisasi.